Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda, dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Dini. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam Mas Farid. Tidak hanya Ibu Dini pemirsa, kita juga sudah hadir Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz batiknya keren banget ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Farid. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal ini. Sama-sama. Dan pemirsa, langsung saja kita tanya ke Ibu Dini. Ibu Dini punya masalah katanya lumayan agak berat ya dengan keluarganya ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Bu Dini bisa boleh cerita langsung apa yang menyebabkan permasalahan itu timbul? Ya awalnya sih ya, pada awalnya niat suami saya mau pergi ke Kalimantan. Ya. Semula sih saya nggak ini apa namanya nggak memperbolehkan lah dia ke sana ya. Nggak mengizinkan dia berangkat. Alasannya apa dia ke Kalimantan? Itu karena bilangnya sih mau merubah ekonomi keluarga. Oke, mau merubah nasib. Kasarnya dia ke sana mau cari pekerjaan, bisa dibilang begitu. Oke, terus? Ya, terus karena dia sering ngotot gitu dan berangkat ke sana, ya udah akhirnya saya mengalah. Akhirnya ya saya dengan ikhlas mengizinkan dia berangkat ke sana. Alhamdulillah ya, saya dengar kabar dia berhasil di sana ya, rezekinya bagus. Tapi ya itu Mas, saya berhasil, dia menjadi seorang produser rekaman. Tapi setelah itu Setelah itu kenapa Ibu? saya nggak bisa merasakan rezekinya dia gitu. Dia nggak ngirim uang sama sekali ke Jakarta? Awalnya sih dia pulang. Tapi dia meninggalkan uang cuma 10.000. Terus kemudian dia balik lagi ke Kalimantan. Dia balik lagi ke Kalimantan 6 tahun. Itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar sama sekali. Telepon-teleponan pun nggak. Enggak. Artinya dia meninggalkan begitu aja. Ya. Terus kemudian? Terus apa? Saya sih cari tahu ya kabar. Tapi anak buahnya, suatu hari anak buahnya datang. Terus kasih tahu kalau dia udah nikah. Saya sampai shock Mas. Udah nikah. Nikahnya udah berapa lama? Dari yang jangka waktu 6 tahun itu? Dia baru nikah, habis nikah terus melahirkan anak usia 1 minggu. Assalamualaikum. Permisi. Masuk, Seth. Iya, makasih Bu. Iya. Silahkan duduk. Iya. Gimana, Seth? Kamu udah dapat kabar Bapak? Kamu pasti bohong kan, Seth? Gak mungkin. Saya nggak percaya, Seth. Saya nggak percaya. Bu, saya benar. Kalau Ibu ngomong. Sebentar. Ini buktinya. Gak mungkin suami saya seperti ini. Gak mungkin, Seth. Kamu pasti bohong. Saya nggak percaya, Seth. Saya nggak percaya. Gak mungkin, Seth. Gak mungkin. Saya mau maaf. Gak mungkin. Saya pamit ya. Gak percaya, Seth. Gak mungkin, Mas. Gak mau tega, Mas. Tega. Kamu tega sama saya. Buat apa saya dulu saya mati, Mas? Jangan, Mas.
itu, Ma. Ya Allah, kenapa Satu minggu. saya dikabarinya itu? Oh ya Allah. Ya, jadi selama 6 tahun itu dia tuh itu baru nikah. Oke, Pak Ustadz, ini jadinya dia pergi keluar kota merantau, cuma pulang cuma ngasih 10.000. Setelah itu selama 6 tahun nggak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba mendapatkan informasi kalau dia sudah menikah dan punya anak nih, Pak Ustadz. Ini gimana dia merantau niatnya mau cari nafkah, tapi ternyata dia nggak menepati janjinya nih. Kalau seorang suami kemudian hidup di suatu kota dari bersama istrinya, kemudian suatu saat mendapatkan ujian, ada himpitan ekonomi, dan kemudian berizin dan berdiskusi bersama istri dan keluarganya untuk hijrah lah, katakanlah begitu, merantau ke suatu wilayah, kemudian dengan harapan Allah memberikan perubahan rezeki. Tentu ini adalah niatan yang mulia dan niatan yang baik. Seorang kepala rumah tangga menunjukkan bukti tanggung jawabnya kepada keluarga dengan cara ingin merubah nasib ekonominya dengan cara merantau. Tentu ini adalah niatan yang baik. Tapi kemudian ada hal yang yang tidak pada tempatnya, yaitu ketika sudah setelah 3 bulan pulang dengan harapan ada perubahan, ternyata kemudian tadi meninggalkan dengan nominal yang tentu ini adalah sesuatu yang sangat tidak ada nilai dan berarti apa-apa. Kita tidak hendak menggarisbawahi pada nominalnya ya, tetapi tanggung jawabnya mesti kan ada cerita kan. Bersama anaknya selama 3 bulan Allah menguji begini begitu, pokoknya nggak ada uang sama sekali, itu kan mungkin bisa dimengerti ya. Tetapi setelah itu kan dia cerita ini cerita kesuksesannya, tetapi nggak ada bukti kesuksesannya tadi, itu kan sudah sesuatu yang menyakiti. Dan ditambah lagi melanjutkan merantauannya selama 6 tahun dan kemudian akhirnya menikah tadi, tentu ini adalah sesuatu yang sangat lalim dan dolim ya, seorang suami kepada keluarganya karena telah menelantarkan nafkah, dan yang kedua menyakiti istrinya tanpa pemberitahuan dia melakukan pernikahan itu. Oke. Ibu Dini, setelah Ibu Dini tahu kalau dia sudah menikah dan punya anak, reaksi Ibu Dini itu seperti apa? Saya sakit hati juga ya, dendam juga, marah juga. Saya sempat mau bunuh diri. Tapi anak saya nyaman. Coba nangis. Ya, nyaman saya nangis di bawah anak saya. Dia bilang, sabar mama, sabar. Pada saat itu anak ibu usia berapa? Ini yang paling tua. Berapa? Anaknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Iya. Coba menenangkan ibu yang paling tua. Iya, menenangkan hati saya. Lalu saya disabarkan, jangan berbuat macam-macam gitu. Jadi gimana ya? Pak Ustadz, ini dia menikah lagi dengan istri kedua, tapi di luar sepengetahuan istri pertama. Bagaimana? Sah kah, Ustadz? Jadi gini Mas Arit, memang tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan seorang suami kalau menikah lagi harus izin, memang tidak ada. Tidak ada keharusan untuk izin, tidak ada. Tapi sudah menjadi etiknya untuk memberitahu. Sebagaimana misalkan praktek Rasul SAW itu kan dari istri-istrinya. Justru yang menyampaikan, kemudian memberikan dukungan, mengikhlaskan, kan seperti itu. Para sahabat juga seperti itu. Apa maknanya? Maknanya itu adalah tadi yang beberapa sering dalam event yang lain juga kita kemukakan. Kalau terjadi apa-apa bersama istri yang tadi punya anak, punya apa, antar keluarga ini loh, supaya tahu sehingga nanti tidak ada pelanggaran agama yang lebih besar lagi. Tujuan itu dari situ. Lah, tapi ke pemerintah Indonesia untuk PNS atau aparatur sipil negara memang harus ada izin. Ada izin dari pengakuan yang dibutuhkan bukti bermaterai dari istri yang pertama, mengizinkan baru. Kenapa? Karena diharapkan kalau aparatur kan untuk menjadi teladan, memberikan contoh, dan kemudian nanti ada bukti-bukti konsekuensi dalam kehidupan bernegara kan itu. Tapi ini kan tidak itu gitu. Memang tidak ada, tapi ada kewajiban yang melekat, Mas Farid. Kewajiban melekat adalah tanggung jawab suami kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Ini selama 6 tahun tidak ada berita, tidak ada tanggung jawab, tidak ada apa. Itu kan menunjukkan dosa besar dari seorang suami karena nggak ada berita. Dan berarti dia telah mengingkari akad pernikahannya, mengingkari talak talik ketika diucapkan. Kan di sana dijelaskan apabila sekian bulan suami tidak memberikan nafkah, tidak ada berita, dan kemudian istri merasa keberatan mengajukan ke pengadilan, maka bisa jatuh talaknya gitu loh.
Jadi kalau tadi itu dosa besar, seorang suami menelantarkan istri dan anaknya, kemudian dia menikah tanpa pemberitahuan, dan kemudian hal-hal yang lainnya itu juga bentuk kedoliman dari suami kepada istri anak-anaknya. Ya. Ibu Dini, anak-anak tahu soal kabar tentang ayahnya? Tahu Mas. Tahu, terus Saya tahu semua. mereka gimana Ya tanggapannya? mereka marah lah ya Mas ya. Iya. Otomatis dia marah. Mereka tuh punya ayah seperti itu, dia ngamuk, benci, pokoknya benci. Seperti ya dendam gitulah. Iya. Tapi saya mengajarkan nggak boleh dendam. Meskipun saya sakit hati. Iya. Jadi ibu tetap mengajarkan anak untuk tidak dendam sama ayahnya ya. Iya. Nah sementara dampaknya sendiri sama anak-anak di lingkungan tuh seperti Iya. apa Bu? Ya itu membuat dampak psikis anak saya. Di samping saya juga di sini tetangga ya ditertawakan. Disindir-sindir, Tertawakan janda bodong gitu ya. Nah itu anak saya juga di sekolah dibully gitu. Dibully apa ibu? Ya di Anaknya tidak punya ayah atau ayahnya Iya. menikah lagi seperti itu? ya. Terus udah gitu parahnya bayaran yang nunggak. Saya nggak bisa bayar Mas.